naqussu 'alaika ahsanal qasas. Wa qala Allah ta'ala aidan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul 'azim. Tadi sebelum majelis saya tanya ke satu di antara niki putra-putri kita yang ada di masjid ini, cita-citamu apa? Jawabannya itu cita-citanya masuk surga tanpa ngicipin rokok. Alhamdulillah. Cita-citanya bukan pengen jadi apa, tapi pengen masuk surga. Terus Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam itu kita diajari kalau cita-cita itu bukan pengen jadi apa, bukan pengen punya apa, tetapi melakukan apa. Maka dari kalimat yang saya kutip tadi ya, inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat. Jadi surga itu bukan untuk presiden atau bukan presiden, bukan untuk pejabat atau rakyat, bukan untuk orang miskin atau orang kaya, tetapi orang yang mau senantiasa melakukan amal soleh, melakukannya karena iman. Maka tadi kalimatnya yahdil aqwam alladzi aqwam. Terus selanjutnya belum tadi malah kesupen. Inna hadzal qur'an yahdi lillati aqwam wa yubashshirul mu'minin, orang beriman, mu'minina alladzina ya'maluna sholihat. Nah, jadi syaratnya dia beriman, lalu dengan iman dan ilmunya dia beramal soleh. Maka Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'unatun, dunia ini dilaknat. Jadi semua kita ini terlaknat. Mal'unun mafia, dilaknat semua yang ada di dunia. Berarti kita termasuk kategori dilaknat. Untungnya ada ilani pun, illa kecuali mabtughiya bihi wajhullah, yang dicari dengan dunia itu atau dengan isi dunia itu apa yang dicari? Apa yang dicari Bapak Ibu? Yang dicari adalah wajhullah, wajahnya Allah. Ini panitia capek-capek bawa HP, bawa laptop, bawa kamera, bawa mic piyambak ini, macam-macam ini. Agar apa? Ya kalau niatnya harus untuk meraih ridha Allah. Saya ibu-ibu, bapak-bapak capek-capek dari rumahnya, mungkin berangkat sebelum adzan, mungkin berangkat setelah adzan, panitia nyiapkan snack, nyiapkan minum. Itu jangan untuk yang lain, tetapi untuk mencari ridha Allah. Kita capek-capek didik anak-anak kita, mengingatkan anak-anak kita biar anak-anak kita ini makin taat kepada Allah, makin baik akhlak adabnya untuk mencari ridha Allah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membahas kitab Ummahat Qurba Abnaihinna. Para ibu itu seyogyanya dekat dengan anak-anaknya. Ini untuk memahamkan kita bahwa pendidikan itu erat kaitannya dengan para ibu. Untuk itu para bapak harus terlibat. Kok iso? Karena para bapak yang terlibat dalam mendidik anak itu akan menunjukkan kepada anak bahwa itu loh, bapakku tenanan, ayahku itu sungguh-sungguh terlibat dalam mendidik aku, mendidik anak-anaknya. Sehingga dengan keterlibatan dan kerjasama antara ibu dengan bapak, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, insyaallah lahirlah dzurriatan sholihatan. Nah, satu di antaranya Bapak Ibu adalah kita ceritakan kisah-kisah yang sahih, tentu saja bukan yang salah ya.
kisah-kisah yang tentang orang-orang soleh, bukan orang-orang salah. Kisah sahih itu berkaitan dengan cerita itu tidak fiktif. Ya, satu di antara cerita itu enggak fiktif. Paling enak itu memang kalau ceritanya enggak fiktif nggih Bapak Ibu nggih. Coba nek cerita dongeng. Kita sudah pernah nyebut beberapa kali nggih. Dongeng napa? Candi, legenda Candi Prambanan. Itu kan penuh tipuan dan penuh kerusakan. Karena kalau mau ngelamar anaknya bunuh bapaknya, itu kan kurang ajar itu. Kan perang kan itu perang, terus Bandung Borose membunuh bapaknya Roro Jonggrang, lalu mau ngelamar Roro Jonggrang. Kemudian Roro Jonggrang itu ternyata mata duitan, pengen nyari dunia. Kalau kamu mau melamarku, aku minta 1000 candi. Wah, maka kemudian dibuatlah candi. Terus kemudian Bandung Bondowoso menggunakan akal-akalan, menggunakan bantuan jin kafir. Akhirnya kan penuh dengan kerusakan. Karena cerita fiktif itu memang cerita yang dikarang-karang, cerita imajinatif, cerita yang tidak ada dasarnya, sehingga logikanya juga biasanya rusak. Oleh karena itu jangan membudayakan, membiasakan anak dengar, nonton, lihat cerita fiktif. Ibu-ibu nonton sinetron nonton Bu? Alhamdulillah, nek nonton didol mawon Bu TV ini pun Bu. Kantor sanesipun nek ketika TV alhamdulillah. TV ini kan penuh dengan cerita fiktif nggih. Sinetron ceritanya biasanya nggih ngarang-ngarang wis. Nopo-nopo digawe dramatis sampai ajeng tabrakan mawon digawe bermenit-menit. Mobil arep tabrak marko wis suwi banget arep nabrak. Nah, itu karena membuat kita menjadi tidak hidup di dunia nyata yang sesungguhnya. Kisah ini Bapak Ibu memiliki peran dan pengaruh besar dalam mendidik anak dan menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini tentu saja kisah-kisah yang memenuhi syarat tertentu. Contohnya kisah Nabi Ismail waktu bayi dibawa oleh ibunya ke Mekah. Atau kisah Nabi Musa alaihissalam yang awalnya dilarung di Sungai Nil, diselamatkan oleh Allah Ta'ala, bahkan dimasukkan ke istana Fir'aun, nanti jadi dewasa, pergi ke Madian, balik dari Madian kembali ke Mesir, jadi Nabi punya mukjizat tongkat jadi ular. Atau kisah Ibrahim alaihissalam masih muda, tidak mau menyembah berhala, bahkan menghancurkan para berhala dan kemudian hijrah ke Baitul Maqdis. Banyak sekali cerita-cerita itu. Nah, karena itu saya membawa buku khusus tentang kisah-kisah sahih di dalam Al-Qur'an. Terus ada kitab judulnya Ulumul Qur'an. Ini tulisannya Prof. Yonar Ilyas. Kalau yang ini itu menceritakan atau mengajak kepada kita untuk memperhatikan kisah-kisah agar kisah-kisah sahih itu punya efek kepada anak-anak kita. Maka kita perhatikan mengapa Allah Ta'ala yang menciptakan kita semua itu menurunkan Quran, yang Quran itu penuh dengan kisah. Nanti jenengan baca surat Yusuf, kisahnya kan panjang sekali. Nabi Yusuf dari kecil sampai menjadi pemimpin di Mesir. Nanti baca surat Al-Kahfi, itu penuh dengan kisah. Kisahnya para pemuda Al-Ashabul Kahfi, kisah Nabi Musa ditemani muridnya ketemu Khidir, kisah Dzulqarnain ke timur, ke barat, ke utara, selatan menegakkan tauhid. Itu penuh dengan kisah. Atau Al-Fil itu apa? Gajah. Kisah pasukan gajah yang mau menghancurkan Ka'bah, malah kemudian dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Penuh dengan kisah Quran itu. Ada yang mengatakan setengah lebih, bahkan ada yang mengatakan 2/3 isi Quran itu isinya kisah atau yang berkaitan dengan kisah. Lah, kenapa kok Quran itu menceritakan kisah?
Yang perlu kita ingat nih Bapak Ibu, kisah-kisah dalam Al-Quran baik yang pendek maupun yang panjang tidak ada yang palsu, semuanya asli, pernah terjadi di muka bumi ini. Jadi nggak ada yang rekaan, nggak ada yang fiktif, nggak seperti film-film superhero yang tidak hero betulan itu. Makanya jenengan ada ini, adik-adik mungkin yang apa adik ya? Adik ya? Apa? Aiwan, kamu apa kisah? Dongeng apa Wan? Cerita apa Wan? Cerita rekaan. Spiderman pengen sekti, cari serangga. Nanti kamu cari serangga ya, kamu digigit serangga. Bisa kayak Spiderman enggak? Enggak. Superman datang dari luar angkasa. Nama meleh. Thor punya palu. Kalau palunya dipakai atau godamnya dipakai nanti jadi sakti mandraguna. Itu kan semuanya cerita-cerita rekaan. Coba negara yang menghasilkan Superman, Batman, Spiderman, Catwoman, Batwoman, Wonder Woman, Batman, nama meleh, Ant-Man, mungkin nanti ada Tikusman. Itu semuanya coba, itu negara yang sekarang amburadul, namanya itu negara itu negara itu kan amburadul. Rusaknya naudzubillah min dzalik. Tadi saya membaca laporan pendidikan di Amerika Serikat. Ya Allah, mesakne banget. Negaranya masih hebat, masih menguasai dunia, tetapi kualitas warga negaranya sudah sangat turun. Kenapa? Karena terlalu banyak cerita fiktif beredar di masyarakat, sehingga orang itu bukan kerja keras memperbaiki diri, tapi bayangkan tiba-tiba dari langit muncul Superman. Dari laut muncul Lautman. Siapa namanya Lautman itu? Situlah ya yang bawa segitiga itu ya. Nanti dari liang sebut muncul Ant-Man. Dari goa muncul Batman. Hidup menjadi ruwet karena selalu mengharapkan orang lain untuk menolong kita, bukan kita yang bersungguh-sungguh memperbaiki diri dan membantu yang lain. Nah itu makanya kita perlu menengok kisah yang seperti apa yang menjadikan anak-anak kita ini dan bahkan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan mau beramal soleh. Pertama, Bapak Ibu, kisah dari kata kisah atau kosos, yaitu dari kata al-qassu, maka disebut kisah itu seakan kita mengikuti jejak. Seperti Allah Ta'ala berfirman qasastu atharu, atau aku mengikuti jejaknya. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasasa. Ini kisahnya Nabi Musa ya. Jadi mencari jejak, mengikuti jejak, itu namanya kisah. Wa qalat li ukhtihi qassi, dan berkata ibu Musa kepada saudari Musa, ikuti jejaknya Musa waktu dilarung. Jadi kisah itu makna asalnya adalah mengikuti jejak. Juga bisa bermakna al-akhbar al-mutatabi'ah, kabar yang berurutan. Lahirnya di sini, kecilnya begini, remajanya begini, nanti sekolahnya di sini, lalu nikah, punya anak, bla bla bla. Itu kan berurutan. Nah, itu juga disebut sebagai kisah. Maka kisah Al-Quran ini kisah tertinggi. Terus kalau kita mau nyari kisah yang terbaik, yang bisa mengubah hidup kita dan anak-anak kita, maka pakailah kisah Al-Quran. Kisah Al-Quran itu adalah kisah yang ada di dalam Al-Quran, baik tentang masa lalu atau masa yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terus kalau jenengan kisah apa yang harus saya ceritakan ke anak saya, itu adalah kisah Al-Quran. Terdiri dari 3 bentuk kisah. Pertama, kisah para nabi dan rasul. Di dalam Al-Quran ada 25 nabi. Adam, Idris,
Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, sinten malih? Hafal nggih? Nah, punya gadah mboten Bu, Pak, buku cerita atau kisah para nabi di rumah? Punya. Oke, alhamdulillah. Itu kisah yang perlu kita ceritakan kepada anak-anak kita. Kisahnya yang basisnya Quran, bukan yang ngawur, bukan kisah Nabi Musa. Napa mulai? Sing ngarang-ngarang niku lho. Kisah Nabi Musa gelut dengan Tuhan, ngawur nggih. Kisah Nabi Yusuf napa? Nabi Yusuf pacaran, ngawur. Yang benar masuk Nabi Yusuf pacaran. Nabi Yusuf itu menjaga diri, diajak zina enggak mau, diajak pacaran enggak mau. Maka kalau anak-anak kita akrab dengan Nabi Yusuf, insya Allah enggak akan mau pacaran. Karena pacaran menyebabkan kerusakan, kehancuran, kesuraman masa depan, dan dosa melebet neraka. Nek orang anak muda dengar kisah Yusuf, pengen kayak Yusuf, ternyata nanti jadi pemimpin hebat, mulia di dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua adalah kisah, ini dalam Quran ya, kisah umat atau tokoh atau pribadi yang bukan nabi dan rasul. Ini bisa kisah orang baik yang nanti dia akan mendapatkan kemuliaan di dunia, khususnya di akhirat, dan juga cerita orang kafir. Makanya di Quran itu juga ada cerita orang jelek. Biar kalau kita membaca cerita itu nggak pengen kayak itu. Contoh kisah penguasa bejat, penguasa zalim, penguasa kurang ngajar, penguasa yang tidak mau taat sama Allah. Ada Firaun, ada Namrud, ada Nebukadnezar. Cuma disebut sebentar kalau Nebukadnezar, tapi yang banyak Firaun. Firaun itu enggak hebat-hebat banget sebenarnya, cuma menguasai negara kecil namanya Mesir. Enggak seluruh dunia. Kalau Namrud itu bahkan nyaris seluruh dunia. Tapi sama, mereka ini penguasa zalim, akhirnya hancur berkeping-keping. Begitu pula nanti ada cerita orang kaya raya tapi naudzubillahi min dzalik, tidak taat sama Allah, walaupun kaya tapi bejat, namanya sinten? Qarun. Makanya jangan seperti Qarun. Jadi ada cerita orang-orang soleh seperti para nabi rasul, maupun cerita orang-orang biasa, bukan nabi, bukan rasul tapi soleh. Contohnya para wanita. Kan ada nggih kisah-kisah para wanita solihah seperti Maryam, kan bukan nabi. Atau Luqman Al-Hakim. Luqman itu orang biasa, wajahnya biasa, hidungnya diceritakan pesek, rambutnya keriting, kulitnya ireng, mantan budak, orang miskin. Dan kemiskinannya tidak menjadikan dia hina, karena Luqman Al-Hakim ini orang yang penuh ilmu, taat kepada Allah, sampai dijadikan nama surat. Bayangkan, itu bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan orang terkenal, itu orang kampung di pedalaman atau di daerah Afrika sana, gak punya jabatan, orang biasa, tapi didik anaknya sungguh-sungguh, jadi tokoh teladan di dalam Al-Quran, bahkan dijadikan nama surat. Nah, jadi Bapak Ibu itu kalau sungguh-sungguh itu Masya Allah, kemuliaannya dunia dan akhirat. Kemudian nanti ada kisah-kisah yang secara khusus terjadi di zaman Rasulullah. Maka ini nanti Bapak Ibu silahkan beli sirah nabawiyah. Sudah punya belum? Kisah Nabi Muhammad di rumah sudah ada belum, Pak? Belum? Oh, nggih tumbas mengke. Mengke napa pesen kalih masjid, tapi nggih bayar nggih. Nanti keuntungannya bisa untuk masjid. Nah, nanti kan kalau belinya bareng-bareng kan ada diskon. Nah, diskonnya bisa masuk infak masjid. Jadi boleh enggak? Ya boleh, malah bagus itu. Termasuk masjid kita ini perlu dipikirkan ada perpustakaannya, biar anak-anak ini kalau di masjid bisa buka-buka buku yang bermanfaat.
Nah, untuk apa kisah Quran itu diceritakan? Karena ini menjadi sebab mengapa nanti kisah itu punya dampak kuat. Jadi gini Bapak Ibu, kisah-kisah itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran itu untuk memberikan petunjuk, pelajaran dan bimbingan. Petunjuk, pelajaran dan bimbingan. Jadi kalau kita nyeritakan kepada anak, itu kita niatkan agar cerita ini jadi petunjuk bagi anak. Petunjuk ngeten nggih, umpamipun saya tadi mau ke sini karena motor saya itu ke bengkel, akhirnya saya naik enggak motor roda 4. Jadi muter ke sana itu. Ternyata enggak ada petunjuknya. Belok kanannya mana itu saya bingung. Kebetulan kemarin ada yang tanya, beberapa orang tanya, Ustaz, katanya ada kajian di Masjid Al-Ihsan Tangkilan, bukan orang sini berarti ya, pengen datang, bawa ada yang bawa mobil, ada yang bawa motor. Saya pernah muter-muter itu nggak ketemu, belokannya mana ya gitu. Kenapa? Oh berarti nggak ada petunjuk, perlu dibikin papan nama, kalau perlu gede. Masa orang jualan maksiat aja pede, itu loh iklan-iklan rokok nih loh, pede-pede, padahal merusak itu. Lain jenengan loh mau ngajak soleh enggak tenanan iki. Kalau perlu tuh papan petunjuknya sing gagah mantep gitu ya. Dari 100 meter sudah kelihatan. Itu papan nama petunjuk menuju Masjid Al-Ihsan. Ngoten. Damel sing gede, sing mantep, sing marake tiang itu gagah. Orang lewat tuh mesti ingat, kono itu loh. Dari mana? Itu loh yang dekatnya papan petunjuk Masjid Al-Ihsan gitu. Ngoten nggih. Dibikin yang gede, yang bikin gagah itu. Nanti nyampe sawah situ belum ada petunjuknya, kasih belok ke kiri, petunjuk lagi Masjid Al-Ihsan, bikin kamu makin tampan, namanya ngoten loh. Ayo kita buat ini loh. Jadi kalau kita nyeritakan kisah jangan hanya cerita, itu untuk memberi petunjuk biar anak tahu arah, tahu tujuan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kisah itu harus memberi pelajaran bagi anak. Jadi bukan hanya cerita, tapi pelajarannya apa nak? Terus kita tanya anak, apa pelajarannya? Terus kita, ayo pelajarannya adalah begini. Cerita Nabi Ibrahim, apa nak pelajarannya? Jadi nak, Masya Allah nak, orang itu nak kalau taat sama Allah dan belum saatnya meninggal dunia nak, maka Allah akan jaga hidupnya. Loh Nabi Ibrahim itu nak dilempar ke lautan api, itu enggak mati, keluar dengan wajah berseri, bahkan kemudian dapat istri, lalu kemudian hijrah ke negeri Baitul Maqdis, jadi pemimpin besar di sana. Sampai sekarang nak namanya mulia di dunia dan di akhirat. Kenapa? Taat sama Allah. Lah kalau mati gimana? Kalau mati nak itu kayak Habib An-Najjar. Habib An-Najjar itu nak memberitahu orang untuk taat kepada Allah, dibunuh, wafat, langsung masuk surga. Di surga dia bisa minta apapun. Kebetulan saya pernah ke masjidnya Habib An-Najjar. Itu sekarang jadi orang yang sangat mulia. Padahal orangnya sudah meninggal dunia, diceritakan dalam Al-Quran. Saya datang ke kotanya, kota Antioch itu di Turki. Kemudian saya sempat ke sana cuma karena renovasi waktu itu nggak boleh sholat. Pengennya sholat di sana, tapi akhirnya kami ke pasar dekat masjidnya itu untuk melihat ini loh, orang itu kalau jualan pun dalam rangka untuk menaati Allah, sehingga nggak jual yang haram tapi jual yang halal. Di sana ibu-ibu ini penting nih Bu, ada sabun mawar, sabun zaitun, enak nih Bu, sabunnya alami. Kapan aja untuk bahas sabun alami, nanti pesennya ke Turki nanti ya. Nah, jadi petunjuk pelajaran. Jadi ambil pelajarannya, itu bukan hanya cerita, tapi kita niatkan untuk pelajaran. Yang ketiga itu adalah bimbingan, agar anak punya bimbingan baik sekarang maupun di masa mendatang. Tahu bimbing ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bimbing itu kan biasanya kita tuntun, kemudian kemana gitu. Jadi cerita-cerita itu kalau diceritakan kepada anak sebagai bimbingan, itu ketika anak, umpamanya anak mau makan, lalu ingat cerita Rasulullah dengan Umar bin Abi Salamah.
oh iya ya, Rasul itu ketika makan bareng, nanti kan kita makan bareng ya. Nah, kita perhatikan anak-anak kita ini makannya, termasuk yang kecil-kecil, makannya bagaimana? Karena Umar bin Abi Salamah itu masih kecil, makan pakai tangan kiri mamanya. Maka kita ingatkan, hei nak, makanlah pakai tangan kanan, baca bismillah, ambil yang dekat terlebih dahulu. Nah, cerita itu kita sengaja untuk membimbing anak. Oh, berarti besok lagi kalau makan, kalau minum, baca bismillah pakai tangan kanan. Pun ngoten nggih, masih banyak tapi pun ajeng nisa niku. Ngoten Bapak Ibu, terus kalau kita menceritakan, pilih kisah yang sahih, khususnya yang datang dari Quran dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disengaja ceritanya bukan hanya sekedar cerita, untuk memberi petunjuk dan arah bagi anak. Yang kedua, untuk bisa diambil pelajaran-pelajarannya. Yang ketiga, sebagai bimbingan, sehingga anak itu perilakunya seperti apa, kita kisahkan perilaku yang benar sehingga membimbing anak dalam kesehariannya. Demikian, mungkin kami sekedar ini manfaat. Semoga Allah Ta'ala jaga anak-anak kita semuanya insya Allah menjadi anak turun yang soleh solihah, yang membahagiakan kedua orang tuanya fit dunya wal akhirah, yang besok insya Allah kita bisa kumpul bareng rame-rame, reuni akbar jamaah Masjid Al Ihsan di surganya Allah Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innallaha ghafurur rahim, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum